Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari kelas manajemen reguler malam dengan nomor induk mahasiswa 28923700003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari sistem manajemen logistik beserta fungsinya dan beberapa contoh studi kasus dari manajemen logistik. Di slide pertama ini ada pengertian dari sistem manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga tujuan akhir, baik itu berupa bahan mentah yang diolah hingga produk jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar soal mengangkut barang. Manajemen logistik juga mencakup banyak hal, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengelolaan inventoris. Nah, pasti kadang teman-teman penasaran kan, gimana sih cara perusahaan besar memastikan barang pesanan tiba tepat waktu tanpa kendala? Nah, atau enggak bagaimana supermarket tetap penuh dengan stok barang segar setiap hari? Nah, itulah seni dari manajemen logistik yang efektif. Dalam artikel ini, kita akan menjelajah manajemen logistik bukan hanya sekedar pengaturan pengiriman barang dari titik A ke titik B. Di era digital dan globalisasi saat ini, logistik telah berkembang menjadi tulang punggung yang menjaga kelancaran bisnis. Dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai di tangan konsumen. Nah, pasti teman-teman suka bertanya-tanya nih, bagaimana sih perusahaan besar memastikan barang pesanan Anda tiba tepat waktu tanpa kendala, atau bagaimana supermarket tetap penuh dengan stok barang segar setiap hari. Nah, itulah seni dari manajemen logistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan strategi cerdas di balik manajemen logistik. Lalu masuk ke fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada transportasi atau transportation. Transportasi adalah jantung dari manajemen logistik. Ini bukan hanya soal memindahkan barang dari titik A ke titik B, tapi juga soal memilih metode transportasi yang paling efisien dan hemat biaya. Apakah barang akan dikirim melalui darat, laut, atau udara? Nah, semua ini tergantung pada kebutuhan spesifik bisnis dan pelanggan. Dengan teknologi seperti GPS tracking dan fleet management system, pengelolaan armada kini lebih mudah dan efisien, memastikan barang Anda tiba tepat waktu tanpa hambatan. Nah, berapa banyak pengiriman yang dilakukan sehari tanpa sadar bahwa ada teknologi logistik canggih yang bekerja di baliknya. Lalu ada pengendalian persediaan atau inventory management. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara stok yang tersedia dan permintaan pasar. Pengendalian persediaan yang baik memastikan bahwa perusahaan tidak kekurangan barang saat permintaan tinggi, tetapi juga tidak menyimpan stok yang berlebihan yang dapat menyebabkan pemborosan atau just in time. Adalah salah satu metode populer yang memungkinkan perusahaan untuk hanya menyimpan barang yang benar-benar diperlukan tepat saat dibutuhkan. Menarik bukan? Pengelolaan inventaris yang tepat bisa menjadi perbedaan antara bisnis yang berkembang dan yang tersendat. Nah, lalu fungsinya juga ada distribusi atau distribution. Fungsi distribution memastikan barang yang telah diproduksi dapat sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Disinilah letak strategi logistik yang menentukan jalur pengiriman paling efisien, baik secara biaya maupun waktu. Dalam era e-commerce, distribusi yang cepat dan tepat adalah segalanya. Semakin cepat barang sampai, semakin bahagia pelanggan Anda. Siapa yang tidak suka menerima pesanan online mereka lebih cepat dari yang diharapkan? Lalu ada layanan pelanggan atau customer service. Nah, tetapi tak kalah penting dari layanan pelanggan. Di sini logistik bukan hanya tentang barang, tetapi juga tentang menjaga pelanggan tetap puas. Layanan pelanggan yang baik memastikan bahwa pesanan diproses, dilacak, dan dikelola dengan benar. Jika ada masalah seperti keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang, sistem logistik yang baik akan membantu perusahaan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Siapa di sini yang pernah menghubungi layanan pelanggan dan merasa terbantu dengan cepat? Itulah hasil dari manajemen logistik. Masuk ke manfaat manajemen logistik. Setelah memahami fungsi-fungsi penting dalam manajemen logistik, sekarang saatnya kita bahas manfaat apa aja sih yang bisa didapat dari manajemen logistik. Bayangkan seperti menyusun puzzle besar di mana setiap potongan harus pas di tempatnya. Agar gambaran bisnis Anda berjalan mulus ketika logistik dikelola dengan baik, dampaknya bisa luar biasa. Tidak hanya pada operasional perusahaan, tapi juga pada pelanggan dan keuntungan keseluruhan.
Nah, yang pertama ada mengurangi biaya operasional. Salah satu manfaat paling nyata dari manajemen logistik yang baik adalah efisiensi biaya. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi seperti warehouse, manajemen sistem WMS, dan freight management, perusahaan bisa mengurangi biaya yang tidak perlu, seperti kelebihan stok, keterlambatan pengiriman, atau kesalahan dalam distribusi. Lebih hemat biaya berarti lebih banyak margin keuntungan. Bukan siapa yang tidak suka ketika bisnis bisa menghasilkan lebih dengan biaya yang lebih rendah. Lalu kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Pernah merasa sangat puas ketika pesanan online Anda tiba lebih cepat dari yang dijadwalkan? Nah, di balik itu, kepuasan tersebut ada manajemen logistik yang bekerja. Ketika perusahaan mampu mengelola transportasi, penyimpanan, dan pengiriman dengan baik, hasilnya adalah pengiriman yang tepat waktu, barang yang sampai dalam kondisi sempurna, dan layanan pelanggan yang responsif. Pelanggan yang puas lebih mungkin untuk kembali dan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Jadi bisa dibilang, manajemen logistik yang baik adalah kunci untuk loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Manajemen logistik memungkinkan perusahaan untuk mengontrol persediaan dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan seperti just in time atau demand forecasting. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak berlebihan hingga membebani biaya penyimpanan. Bayangkan punya stok yang selalu pas tanpa harus khawatir kehabisan atau kebanjiran barang di gudang, serasa punya superpower, bukan? Nah, lalu ada optimasi rantai pasok. Manajemen logistik yang terintegrasi dengan baik membantu mengoptimalkan seluruh rantai pasok, dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir yang sampai di tangan konsumen. Setiap proses dioptimalkan untuk mengurangi waktu dan biaya. Ini berarti lebih sedikit bottleneck, pengiriman yang lebih cepat, dan proses yang lebih mulus. Dengan rantai pasok yang lebih efisien, perusahaan bisa lebih cepat merespon perubahan pasar dan tetap kompetitif. Lalu meningkatkan daya saing di dunia bisnis yang serba cepat ini. Kecepatan dan efisiensi adalah segalanya. Perusahaan yang memiliki manajemen logistik yang solid dan bergerak lebih cepat dibandingkan pesaing mereka. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam hal merespon perubahan permintaan, menyesuaikan harga, dan menyediakan produk yang pelanggan butuhkan tepat waktu. Jadi jika Anda ingin bisnis Anda tetap unggul di pasar, manajemen logistik yang baik bisa menjadi salah satu senjata rahasia Anda. Lalu meningkatkan keamanan dan pengendalian barang. Ketika barang-barang yang berharga dikirim dari satu tempat ke tempat lain, keamanan adalah prioritas utama. Manajemen logistik yang baik memastikan bahwa setiap barang dipantau secara cermat, mulai dari penyimpanan di gudang hingga pengiriman ke konsumen dengan teknologi seperti GPS tracking dan real-time monitoring. Lalu ada fleksibilitas dalam menghadapi perubahan besar di pasar. Di era yang serba cepat ini, permintaan pelanggan bisa berubah dalam sekejap mata. Nah, dengan manajemen logistik yang baik, yang efisien, perubahan bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan produksi, pengiriman, atau distribusi sesuai dengan permintaan pasar. Jika ada lonjakan permintaan mendadak atau perubahan tren, sistem logistik yang baik akan membantu Anda merespon dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Nah, jadi sudah jelas bagaimana manajemen logistik yang solid bisa menjadi game changer untuk bisnis Anda. Selain membuat operasional lebih efisien, itu juga akan meningkatkan pengalaman pelanggan, menekan biaya, dan memberikan daya saing yang lebih tinggi. Lalu kita masuk ke contoh dari penerapan manajemen logistik. Setelah kita membahas komponen dan fungsi manajemen logistik, saatnya kita melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dunia nyata. Tentunya teori saja tidak cukup. Penerapan manajemen logistik yang baik bisa membuat bisnis lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, ini yang pertama ada Amazon atau raksasa e-commerce dengan logistik canggih. Kalau bicara soal logistik, Amazon mungkin adalah salah satu contoh paling menarik. Mereka telah mengembangkan sistem logistik yang sangat canggih, mulai dari fulfillment centers yang tersebar di berbagai lokasi strategis hingga penggunaan teknologi otomatisasi seperti robotika dan machine learning. Nah, dengan sistem ini, Amazon bisa merespon pesanan dan mengirimkan barang kepada pelanggan dalam waktu yang sangat singkat. Bukan hanya dalam hitungan jam, melalui layanan Amazon Prime, kunci sukses Amazon dalam logistik adalah kemampuannya mengintegrasikan supply chain management atau SCM dan warehouse management system atau WMS. Mereka menggunakan data real time untuk melacak inventaris, memperkirakan permintaan, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Nah, hal ini memungkinkan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.
Lalu ada Zara. Fast fashion dengan kecepatan logistik. Brand fashion Zara juga dikenal karena keunggulannya dalam manajemen logistik, khususnya di sektor fast fashion. Zara berhasil mempersingkat waktu dari perencanaan hingga distribusi produknya, sehingga mereka bisa cepat menanggapi tren mode terbaru. Bahkan dari desain hingga sampai ke rak toko, Zara hanya memerlukan waktu kurang dari 2 minggu. Ini jauh lebih cepat dibandingkan merek fashion tradisional yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Rahasia Zara terletak pada logistik terpusat di pusat distribusi mereka di Spanyol dengan sistem transportasi dan distribusi yang terorganisir dengan baik. Zara dapat mendistribusikan produk-produknya ke seluruh dunia dengan cepat. Kombinasi pengelolaan inventaris yang cermat dan pengiriman yang tepat waktu dan membuat Zara tetap menjadi pemain utama di industri fashion. Lalu ada Coca-Cola. Pengelolaan distribusi global, siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola? Perusahaan minuman terbesar di dunia ini memiliki jaringan distribusi global yang sangat kompleks, dan kunci sukses mereka terletak pada manajemen logistik yang cerdas. Coca-Cola mengandalkan third party logistik atau 3PL untuk mendistribusikan produknya ke berbagai negara dengan tetap menjaga efisiensi dengan biaya terendah. Coca-Cola juga memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things dalam pengelolaan logistik. Mereka dengan perangkat IoT yang terhubung di berbagai titik rantai pasokan, perusahaan dapat melacak pengiriman, memantau persediaan, dan menjaga kualitas produk. Lalu ada Toyota Just in Time, JIT. Dalam manufaktur Toyota adalah pioner dalam penerapan Just in Time, sebuah metode logistik yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai permintaan tanpa menyimpan persediaan berlebihan. Konsep JIT ini memungkinkan Toyota untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan menjaga agar produksi tetap efisien. Dengan JIT, Toyota hanya menerima bahan baku yang diperlukan untuk produksi tepat pada waktunya. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya logistik, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan produksi sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Nah, hasilnya Toyota dikenal sebagai salah satu produsen mobil dengan proses manufaktur paling efisien di dunia. Penerapan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen logistik dan menjaga efisiensi operasional. Jadi, manajemen logistik adalah fondasi penting yang menggerakkan seluruh proses bisnis, dari pengendalian bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Di era modern ini, manajemen logistik yang efektif tidak hanya mengurangi biaya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan memastikan pengiriman tepat waktu, kepuasan pelanggan, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti IoT, AI, dan otomatisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan, memantau inventaris secara real-time, dan meningkatkan keamanan serta pengendalian barang. Logistik yang solid bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi bisnis yang dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi, apakah perusahaan Anda siap untuk memaksimalkan potensi logika di masa depan? Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang atau kesalahan dalam menjelaskan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.